Dari atas puncak bukit ini, matahari terasa begitu dekat. Cahayanya menyebar ke semua sisi lembah dan perbukitan yang menghijau. Ada banyak rangkaian cerita dan harapan. Semuanya menunjukkan kebesaran Sang Pencipta. Gali mencoba mencatatnya dalam sebuah perjalanan kecil. Sahabat Gali, dari hamparan hijau yang luas ini, petani kita menjadi penopang bagi kehidupan masyarakat perkotaan. Berbagai jenis dan hasil tanaman yang ada di sini dinikmati oleh warga kota. Nah, sahabat Gali, salah satunya adalah terong, jenis sayuran yang banyak diminati oleh masyarakat. Nah, sahabat Gali, seperti apa proses penanamannya? Ikuti penelusuran saya di Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Meski secara ilmu botani terong termasuk buah-buahan, tapi terong selama ini banyak dikenal masyarakat sebagai sayuran yang diambil buahnya sebagai bahan makanan. Sayuran yang dalam bahasa ilmiahnya Solanum melongena ini konon berasal dari India dan Sri Lanka. Di berbagai daerah di Indonesia, terong sangat mudah dijumpai. Bahkan, terong banyak dimanfaatkan masyarakat menjadi berbagai jenis makanan. Mulai dari olahan jenis sayuran hingga bentuk minuman dalam kemasan, semuanya sangat mudah ditemukan. Sahabat Gali, terong yang kita kenal sebagai makanan yang enak, ternyata pada abad ke-15 bangsa Eropa tidak berani memakannya. Karena buahnya yang berwarna ungu dianggap beracun dan berbahaya. Namun saat ini, terong banyak dikonsumsi orang di berbagai negara dalam berbagai macam olahan. Sahabat Gali, di masyarakat kita, terong dikenal dengan berbagai jenis dan bentuk. Mulai dari jenis terong Belanda, terong pipit atau lencah, hingga terong ungu yang banyak dimanfaatkan sebagai olahan sayuran. Nah, jenis terong ungu inilah yang akan kita gali pada catatan perjalanan saya kali ini. Tetap digali. Selamat pagi, Pak. Oh, selamat pagi. Perkenalkan, saya Maya dari Gali, Pak. Ya, saya Pak Herman. Kalau boleh tahu, Bapak sedang menyiapkan lahan untuk apa ya, Pak? Ini untuk tanaman terong. Oh, untuk tanaman terong. Ya. Nah, kalau boleh tahu, lahan ideal untuk menanam terong itu seperti apa ya, Pak? Sahabat Gali, Bukan dulu. setelah berbincang dengan narasumber kita kali ini, saya menjadi banyak mengetahui cara bertanam Lalu terong. dikasih pupuk. Setelah dikasih pupuk, persiapan lahan. Seperti itulah. Hal pertama yang harus dilakukan pada proses bertanam terong adalah memilih area yang tepat agar terong dapat tumbuh dengan subur. Sahabat Gali, tanaman terong dapat tumbuh dengan subur baik pada dataran tinggi maupun dataran yang rendah. Sedangkan suhu yang dibutuhkan berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Untuk jenis tanah yang cocok, biasanya jenis tanah lempung berpasir yang kaya akan bahan organik. Bertanam terong akan sangat baik jika ditanam pada musim kemarau karena terong sangat membutuhkan penyinaran matahari yang cukup. Wah, meski terasa sangat panas, tapi saya semakin penasaran untuk mendapatkan informasi dari narasumber kita ini. Pemandangan yang indah menghilangkan sedikit rasa lelah. Sahabat Gali, setelah lahan kita tentukan, tahap selanjutnya adalah menggemburkan tanah hingga rata.
Lalu bentuk bedengan dengan ukuran lebar 120 cm dan panjangnya kita sesuaikan dengan luas lahan. Bedengan yang sudah terbentuk, kemudian kita buat lubang tanam di atasnya dengan kedalaman 20 cm dan jarak tiap lubangnya 60 cm pada tiap lubang tanam. Nah, sahabat gali, ini merupakan pupuk kandang yang akan kita masukkan ke lubang-lubang yang telah kita buat tadi. Satu lubangnya kita masukkan 2 kilo pupuk kandang seperti ini. Kemudian didiamkan selama 15 hari agar pupuk menyatu dengan tanah. Nah, sahabat gali, kita telah sampai di lahan penyemaian. Bagaimana proses penyemaiannya itu sendiri? Mari kita lihat. Nah, ini lahannya ya Pak ya? Iya. Wah, apa nih Pak yang harus kita lakukan pertama kali? Yang pertama-tama kita dicangkul dulu, dibersihkan dulu lahannya untuk persemaian ini. Cangkulnya bagaimana Pak? Nah, seperti contoh inilah. Aha. Nah, dicangkul dulu. Oh, digemburkan ya Pak ya? Digemburkan dulu. Aha. Proses penyemaian sendiri dimulai dengan cara menyiapkan lahan penyemaian yang dicangkul hingga gembur. Setelah rata, nanti ditaburin dengan pupuk di atasnya. Di atasnya ya Pak ya? Lalu diratakan dan buat garis semai seperti ini. Dan jarak tiap barisnya berukuran 5 cm. Sebelum benih terong disemai, sebaiknya kita bungkus menggunakan kain yang basah agar benih menjadi lembab dan lebih cepat tumbuh. Proses penyemaiannya sendiri dilakukan cukup dengan cara menyemai benih terong di antara bedengan kecil yang telah kita buat. Untuk lahan penyemaian berukuran lebar 1 meter dan panjang 1,5 meter, idealnya disemai sebanyak 2000 biji terong. Nah Pak, sekarang kita telah selesai menabur benih di lahan ini. Lalu proses selanjutnya apa Pak? Setelah kita taburin bibit tadi, kita tutup pakai tanah yang halus. Nah sahabat gali, setelah kita selesai menaburi benih terong pada lahan, kita harus menaburinya dengan tanah yang lebih halus. Tujuannya agar pada saat hujan benih tersebut tidak terbawa air dan juga fungsinya untuk tidak dimakan oleh burung-burung. Setelah benih tersemai, lahan kemudian ditutup menggunakan tanah. Lalu disiram menggunakan sprayer yang lubang airnya kecil sehingga tidak membuat benih terong bergeser. Nah sahabat gali, setelah kita selesai menyiramkan air pada lahan penyemaian, kita harus menutupnya dengan menggunakan karung. Hal ini dilakukan agar menjaga kelembaban benih yang baru saja kita tebar. Setelah itu, lahan penyemaian ditutup menggunakan karung agar tidak bergeser ketika hujan turun. Sahabat gali, hari ini saya harus berpindah tempat untuk mendapatkan informasi bagi sahabat gali semua. Ini adalah bibit terong yang mulai tumbuh tunas.
4 sampai dengan 5 hari setelah penyemaian, bibit akan mulai tumbuh tunas. Sahabat Gali, untuk mempercepat pertumbuhannya, bibit terong yang telah berumur 2 minggu dipindahkan ke dalam polybag. Kemudian kita susun dengan rapi dan ditutup menggunakan jaring yang lembut agar tidak rusak ketika hujan besar turun. Perawatan selama bibit terong di dalam polybag adalah penyiraman sebanyak 1 kali dalam sehari menggunakan sprayer, serta menyemprotkan insektisida untuk menghindari gangguan penyakit. Nah, ini adalah bibit terong yang telah siap dipindahkan ke lahan penanaman. Bibit terong yang telah berumur 1 sampai dengan 1,5 bulan atau memiliki daun 4 helai dipindahkan ke lahan penanaman yang telah disiapkan. Proses penanaman bibit terong ke dalam lahan idealnya pada sore hari. Nah, sahabat Gali, ini adalah bibit terong yang baru saja saya ambil dari lahan penyemaian. Dan sekarang bibit ini sudah siap untuk ditanam. Cara penanamannya dilakukan dengan melubangi lahan dengan kedalaman 5 sampai dengan 10 cm. Kemudian masukkan polybag yang berisi bibit ke dalam lubang, lalu tutup menggunakan tanah. Nah, sahabat Gali, ternyata polybagnya terbuat dari daun pisang. Jadi pada saat ditanam tidak perlu disobek seperti polybag biasanya. Proses perawatan yang harus dilakukan setelah penanaman adalah melakukan penyiraman. Penyiraman dilakukan pada musim kemarau dan cukup sebanyak 1 kali dalam 2 hari. Sahabat Gali, tanaman terong selain dapat ditanam pada lahan yang luas, ternyata kita dapat tanam dan tumbuh dengan baik meskipun ditanam di area yang kecil seperti pekarangan rumah. Sahabat Gali, pada area lahan di atas perbukitan, sebaiknya lahan bedengan tidak ditutup menggunakan plastik mulsa. Karena lapisan plastik mulsa dapat menyebabkan kurangnya resapan air hujan pada tanah yang bisa mengakibatkan erosi pada lahan secara keseluruhan. Sahabat Gali, untuk menghasilkan buah terong seperti ini, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Nah, seperti apa saja prosesnya? Kita akan gali terus hingga proses panen. Tetap digali.
Sahabat Gali, meskipun bertanam terong tergolong mudah, namun tak jarang ada beberapa penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhannya. Nah, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk menggali bagaimana proses pemeliharaan tanaman terong. Tetap digali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Selain penyiraman, tanaman terong perlu dilakukan pemupukan agar tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Pemupukan dilakukan tiap bulan hingga masa panen, atau sebanyak minimal 3 kali pada masa tanam. Jenis pupuk sendiri yaitu bisa menggunakan jenis ZA, KCL, dan TSP. Sahabat Gali, selain pemupukan untuk membasmi hama penyakit seperti ulat daun dan buah atau tungau yang merusak daun, maka perlu dilakukan penyemprotan. Penyemprotan sendiri menggunakan insektisida dan dilakukan sebanyak 2 minggu sekali. Sahabat Gali, ini adalah bunga pertama yang dihasilkan oleh tanaman terong. Dan 2 minggu lagi akan menghasilkan bakal buah seperti ini. Nah, sahabat Gali di rumah pasti penasaran bagaimana proses perawatannya. Tetap digali. Tanaman terong akan mulai tumbuh bunga pada saat umur 2 bulan dan 2 minggu kemudian akan tumbuh buah yang masih kecil. Pada masa ini, sebaiknya dilakukan penyiangan atau membersihkan tanaman pengganggu agar tanaman terong tetap tumbuh dengan baik. Nah, Pak, tadi kita sudah melakukan proses penyiangan. Lalu apa saja proses selanjutnya, Pak? Ya, setelah penyiangan udah beres, kemudian langsung kita memberi pupuk susulan. Oh, pupuk susulan. Nah, pupuk susulan seperti ini nih pupuk susulannya. Ini adalah merupakan campuran dari 3 jenis pupuk ya. Di antaranya KCL. Pada saat tanaman terong mulai tumbuh bunga pertama, sebaiknya perlu dilakukan pemupukan susulan agar mempercepat proses pertumbuhan serta menguatkan akar. Nah, yang akan kita lakukan ini adalah proses apa, Pak? Pemasangan ajir ya, agar pohon ini nggak rebah. Karena kalau udah berbuah nanti kan berat. Jadi ajir ini gunanya untuk itu, penguat pohon. Selain itu, untuk menjaga agar tanaman terong kuat menahan buahnya nanti, perlu dilakukan pemasangan ajir atau kayu penopang pada tiap batang tanaman yang diikatkan pada batang ajir sebagai penyangga. Sahabat Gali, setelah tanaman terong berumur 3 sampai dengan 4 bulan, tanaman terong tersebut sudah siap panen. Nah, bagaimana proses panennya? Yuk kita lihat. Sahabat Gali, coba perhatikan buah-buah terong yang bergantungan ini. Ini saatnya masa panen. 2 bulan setelah bunga pertama muncul, biasanya buah terong sudah layak untuk dipanen. Dan masa panen terong biasanya berlangsung pada umur 3 sampai dengan 4 bulan.
Dan panen terong berikutnya dapat dilakukan 5 hari kemudian hingga mencapai 10 kali panen. Ciri buah terong yang telah siap panen diantaranya ukurannya telah maksimum dan masih muda, dagingnya belum terlalu keras, warna buah mengkilat, serta ukurannya tidak terlalu besar. Cara memanennya sendiri dapat dilakukan dengan memotong tangkai buah menggunakan pisau ataupun melepas tangkai dari dahannya menggunakan tangan. Idealnya pemanenan dapat dilakukan pada pagi dan sore hari pada saat cuaca sedang cerah. Saya cobain lagi ya Pak terongnya. Boleh, boleh. Wah, rasanya manis dan segar. Karena baru saja kita ambil langsung dari tanamannya ya Pak ya. Ini terongnya langsung dikirim ke pasar ya Pak? Kan ini dikumpulin dulu di satu tempat ya, disortir dulu. Disortir dulu ya Pak. Menurut Pak Herman, dengan modal Rp20.000 untuk biaya perawatan per tanamannya, jika dipanen maka dapat menghasilkan keuntungan Rp20.000 selama 4 bulan. Dan jika untuk luas area 1 hektar dengan jumlah tanaman 18.000, maka keuntungan yang bisa diperoleh setelah pemotongan biaya perawatan bisa mencapai Rp20 juta selama 4 bulan. Kalau begitu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Semoga informasi yang Bapak berikan terhadap saya juga bermanfaat untuk sahabat Gali yang ada di rumah. Kalau begitu saya pamit ya Pak ya, permisi Ya, Pak. boleh. Hati-hati jalan ya. Iya Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore.